Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Mari selalu bersemangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Muhammad Nur Intoko atau panggil saja Pak Nurin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kali ini akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang muslim, yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai tayangan ini melalaikan dari apa yang menjadi kewajiban kita. Seperti kita ketahui bersama, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Dari yang saya baca di modul 1.1, menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik itu secara lahiriah maupun secara batiniah. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari dan mengikuti dengan seksama materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan masih hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya masih selalu menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid, karakteristik anak. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitifnya saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran saya sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada saya sendiri selaku guru, atau masih menggunakan metode Teacher Center. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapainya materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 kemarin tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini itu masih tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual sosial dan budaya murid, bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan juga sebagai subjek pembelajaran. Artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat.
Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center atau yang terpusat pada murid. Menghamba pada murid. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan, dan yakinlah dari sekian banyak murid kita akan menjadi syafaat atau penolong di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah bangun semangat, di belakang selalu beri dorongan. Ki Hajar mengatakan, ingat sosong tulodo, ing matio mangun karso, tuturi handayani. Di depan beri teladan, di tengah bangun semangat, di belakang selalu beri